Iya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Farid. Iya, gimana kabarnya Mas Yusak? Baik Mas. Oke, Mas Yusak ini terkait dengan rencana pembentukan tim siber oleh MUI DKI Jakarta. Komentarnya seperti apa? Ya, yang pertama pembentukan cyber oleh MUI DKI Jakarta, kalau itu dikaitkan dengan konteks dukungan politik terhadap eh, nama tertentu, ya saya kira ini bukan pada tempatnya. Artinya MUI keliru kalau kemudian melakukan gerakan melawan hoak, tapi dibungkus dengan kepentingan mendukung eh, dalam hal ini yang beredar kan nama Pak Anies Baswedan. Ya saya kira tidak pada tempatnya, sekalipun kita tahu bahwa fenomena hoax ini memang hari ini kan menjadi patologi demokrasi kita, yang kita bersama bertugas untuk bagaimana proses pendangkalan literasi politik yang dilakukan oleh buzzer ini memang harus kita lawan secara bersama-sama. Nah yang kedua, tentu dalam situasi pandemi saat ini, saya kira MUI lebih baik fokus bagaimana mengurusi umat, karena MUI ini kan rumah besar umat. Dan saya kira Islam itu juga terrepresentasikan beberapa kelompok, jadi bukan hanya kelompok-kelompok yang hari ini diidentifikasi sebagai kelompok pendukungnya Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Jadi saya kira dalam situasi pandemi ini, teman-teman MUI bisa lebih fokus lagi mengurusi umat dalam konteks MUI sebagai rumah besar umat Islam. Bagaimana kemudian bangkit kembali dari situasi pandemi saat ini. Jadi saya kira itu Mas. Oke. Baik, jadi kalau menurut Mas Yusak ini tidak terlalu mendesak untuk pembentukan tim ini, begitu ya? Saya kira kalau dikaitkan dengan momentum politik kan masih lama 2024. Nah pertanyaannya kemudian apa relevansinya kemudian MUI membentuk cyber army dan itu dikaitkan dengan dukungan politik tertentu kepada calon presiden misalnya. Kan ini masih lama kan. Nah jadi orang jadi makin bertanya loh, ini kok MUI semakin terseret ke dalam wilayah politik praktis ini, ada apa? Sekalipun analisis kita juga mengatakan memang Pak Anies ini kan dari nama-nama calon presiden yang beredar, memang Pak Anies ini kan diharapkan memang bisa menjadi pelampung terutama kelompok-kelompok Islam kanan. Tetapi kan kalau itu menggunakan institusi MUI, karena kita semua juga tahu bahwa MUI sebagai Islamic based civil society ini seharusnya atau idealnya memang menjadi rumah besar umat Islam. Jadi tidak tepat kalau kemudian diseret ke dalam kepentingan wilayah politik praktis. Saya kira itu Mas. Baik, kalau dikatakan bahwa tim ini nantinya dibentuk untuk menangkis berita bohong atau fitnah yang menyudutkan umat Islam, dan ini tidak hanya menyangkut pada satu nama saja, yaitu Gubernur DKI Jakarta, bagaimana? Iya, kalau itu dilakukan tidak dalam konteks dukungan politik kepada kandidat tertentu, ya saya kira bukan hanya tugas MUI, tugas kita semua. Tugas kita semua adalah melawan proses pendangkalan literasi politik yang dimunculkan secara masif oleh teman-teman buzzer hari ini. Karena jangan sampai literasi politik yang diterima oleh masyarakat ini adalah literasi politik yang keliru, tidak pada tempatnya. Dan berita-berita hoax ini kan memang ya kita semua menjadi bagian dari civil society yang punya tugas bersama untuk melawan itu semua. Jadi bukan hanya tugas MUI, tapi kalau MUI punya inisiatif untuk melakukan atau melawan proses pendangkalan literasi politik itu, ya saya kira sah-sah saja sepanjang itu tidak dikaitkan dengan urusan dukung-mendukung kepada calon presiden. Jangan sampai kemudian misalnya wacana pemberian bantuan Pemprov kepada teman-teman MUI itu kemudian dibarter dengan manuver MUI untuk memberikan dukungan secara politik kepada Gubernur Anies Baswedan. Jadi seolah-olah ini seperti sesuatu yang sifatnya transaksional. Ini kan saya kira tidak atau kurang tepat ya dalam situasi pandemi seperti ini. Oke, baik. Yang kemudian menjadi blunder ini adalah terkait dengan dananya. Ini kan katanya menggunakan dana hibah itu begitu ya, yang besarnya sekitar 10 M itu gitu. Biar tidak menimbulkan prasangka, ini kira-kira seberapa perlu dibuka ke publik terkait dengan penggunaan dana hibah ini, kalau menurut Mas Yusak? Iya, saya kira penggunaan uang Rp1 pun kan harus dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel ya. Jadi
saya kira, dan itu juga kan uang rakyat, bukan uangnya Pak Anies Baswedan. Jadi saya kira MUI juga harus jeli melihat, harus jernih melihat bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI itu jangan kemudian dibarter dengan kepentingan politik tertentu, dan ini harus digunakan secara akuntabel dan transparan. Untuk apa? Untuk kepentingan menata kembali problem-problem yang dialami umat Islam di DKI Jakarta hari ini, terkait misalnya dengan problem ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim di DKI Jakarta khususnya. Oke, baik. Jadi kalau memang tidak ada agenda politis, sebenarnya sah-sah saja begitu ya? Iya, saya kira sah-sah saja itu, karena itu menjadi bagian dari tugas kita bersama, bukan hanya MUI juga. Apalagi pemerintah kan juga berusaha untuk melawan atau menjernihkan hoax yang muncul selama ini. Betul. Tapi kalau menurut Mas Yusak sendiri sekarang kondisinya seperti apa? Kenapa sampai perlu adanya dibentuk tim cyber untuk menangkal hoax ini? Apakah memang keberadaan hoax dan juga para buzzer ini sudah sangat meresahkan begitu sekarang ini? Ya, yang pertama itu kita sepakat kalau soal meresahkan. Yang kedua, ini kalau kemudian ditarik ke wilayah kepentingan politik kan memang sepertinya memang ada pertarungan besar ya. Dan saya sering mengatakan bahwa dari sekian nama yang beredar terkait dengan calon-calon presiden, ini kan memang Pak Anies yang dianggap bisa mengakomodasi kepentingan kelompok Muslim urban perkotaan atau kelompok-kelompok Muslim kanan, sehingga memang sepertinya sekalipun wakil gubernur dalam konteks ini membantah tidak ada arah khusus soal pembentukan cyber army, tapi publik bisa melihat peta yang hari ini terjadi bahwa dukungan itu terus mengalir, salah satunya dari kelompok-kelompok termasuk misalnya MUI DKI Jakarta. Nah, ini kan saya kira sudah masuk ke ranah atau wilayah politik praktis yang mestinya tidak perlu dilakukan secara institusional. Kalau misalnya person di dalam MUI sendiri berkeinginan untuk melakukan atau memberikan dukungan politik kepada Pak Anies Baswedan, ya saya kira itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan institusi MUI secara kelembagaan. Oke. Kalau memang nantinya benar begitu ya, tim ini ada kaitannya untuk mendukung di Pilpres mendatang tahun 2024, kalau menurut pandangan Mas Yusak, kenapa harus MUI yang digandeng ya? Iya, kenapa harus MUI ya? Saya kira dalam pertarungan politik kan itu menjadi bagian dari cara seorang kandidat untuk menggalang dukungan dari semua kelompok. Nah, karena konsepnya MUI ini adalah rumah besar umat Islam, ya tentu semua kandidat berkepentingan terhadap dukungan MUI. Tapi saya kira itu tidak pada tempatnya, apalagi ini kan masih jauh ya momentum pemilu 2024 nanti. Baik, terima kasih Mas Yusak sudah berbincang bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Farid. Demikian pendengar, pengamat politik dari Citra Institute, Mas Yusak Farhan, yang juga sudah memberikan pandangannya terkait dengan polemik ataupun juga pro dan kontra seputar wacana pembentukan tim siber ataupun juga cyber army oleh MUI DKI Jakarta, yang kabarnya ini akan mengcounter hoax yang berkembang di masyarakat, termasuk juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anda masih bisa berkomentar, silakan sampaikan di 0812 1234912 terkait dengan wacana pembentukan tim ini. Pendengar, sampaikan di Lintas Jakarta Pagi.